Halo Amazing People, balik lagi di Leader Lounge by Amazing. Sama gue tentunya Raka. Dan sekarang di segmen kali ini kita tuh kedatangan leader yang udah keren banget pastinya. Dan udah lama banget jalanin bisnis asuransi. Nah kita bakal belajar bareng ya teman-teman ya. Langsung aja kita bareng Ko Erik. Halo semuanya. Halo. Gimana, tegang banget nih? Gue harus lihat mana? Di situ kok, itu kameranya. Oh ini ya? Iya, aman. Kok, lu tuh di bisnis asuransi itu berapa lama ya kok? By the way. Gue itu join bisnis asuransi itu dari 2006. Berarti ini tahun ke-19 gue. Tahun ke-19 ya? Iya. Oke, gila. Berarti 19 tahun ya teman-temannya kan? Iya. Tadi gue udah bilang ya udah lama jalanin bisnisnya. Dan udah ternyata udah 19 tahun ya. Iya. Nah yuk kita mulai ya kok ya. By the way, apa kabar kok? Ya luar biasa lah, seperti biasa ya. Luar biasa, udah siap ya. Yoi. Rumah di mana, jauh nggak kemarin tadi? Gue dari Gading Serpong. Gading Serpong. Gading Serpong ya. Berarti Kemarin sekali naik tol ya? Iya, sekali naik tol. Lumayan lah, cuman kan kalau kita jam-jam bisa diatur kan nggak macet juga ya. Iya. Kecuali kalau kita berangkatnya pagi tuh jam 8 tadi selesai tuh urusan. Iya. Bener ya sih? Iya. Berapa jam tadi kemarin? 40 menit lah. 40 menit iya. Simon, anak-anak sehat semua? Sehat. Wih, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Iya. Kok kita nih sebenarnya pengen banyak belajar sih dari Koko ya. Iya. Dan kan mungkin Amazing Team kan kemarin kan kita kan ada acara namanya Impact. Iya. Impact kita dibagi dua teman-teman, ada yang Amazing Rock sama yang Amazing Team gitu kan. Iya. Mungkin teman-teman Amazing Rock belum banyak tahu nih tentang ceritanya Ko Erik nih. Iya. In detail yang kemarin ceritain. Nanti kita bakal sharing-sharing di sini. Ini sih kok sebenarnya pengen tanya dulu. Berarti kalau udah 19 tahun jalanin bisnis ini ya, bisnis asuransi ini. Koko pertama kali join ke sini tuh waktu umur berapa? Gua pertama kali join itu umur 21 tahun. Gue join tahun 2006, 21 tahun. Berarti kuliah ya? Kuliah semester 5. Kuliah semester 5. Menarik nih. Perjalanan boleh ceritain gak sih kok dari awal, maksudnya kenapa kok milih asuransi? Mungkin dari basicnya dulu, apakah memang ada keluarga yang di bisnis asuransi juga atau gimana, itu awalnya gimana kok? Jadi sebenarnya gue tuh nggak kepikiran untuk menjalankan bisnis asuransi pada awalnya. Yang dimana anak kuliah kan kepikirannya ya udah kuliah dulu lah ya. Iya, biasa main-main gitu ya. Ya banyak teman-teman gue yang menjalankan multi level, ngajak-ngajakin kita waktu itu di tahun 2005 tuh gue inget ya. MLM. Ya, apa multi level MLM ya. apa tuh? MW lah, CNI lah, Tiansi. Ya kan. Ya so far karena gue sama teman-teman cukup open minded ya, gue dengerin aja waktu mereka nawarin multi level kayak gitu. Memang nggak pernah terpikirkan untuk, gue kan sebagai latar belakangnya kuliahnya akunting ya. Akuntansi ya. Jadi nggak kepikiran untuk jadi seorang multi level marketing ataupun sebagai marketing ataupun sales gitu ya. Karena hubungannya sama buku besar gitu kan. Iya, sebenarnya nggak ada hubungan dengan akunting kan, sebenarnya kan ya. Jadi gue katam dengan angka-angka segala macam. Cuman ini nggak katam dengan ketemu orang gitu loh. Iya. Kuliah di mana dulu kok? Di Universitas Tarumanegara. Oh, Untar udah ke sini ya? Untar, iya. Kemarin terakhir kita ngobrol sama anak Untar juga soalnya. Oh iya. Hendra Junus. Iya. Gue di Untar. Iya tuh. Nah jadi awalnya nggak kepikiran, cuman ada kebetulan paman gue itu dari pihak papa memang dia menjalankan bisnis prudensial. Oke. Ya jadi beliau itu join ke bisnis prudensial itu dari 2001 sebenarnya. Oh 5 tahun sebelum Ko Erik join. Iya 2001. Jadi gue inget banget dia itu 2003 udah ajak bokap gue untuk join ke bisnis prudensial. Yang dimana dia 2001, 2003 waktu itu dia baru jalanin 2 tahun. Yang which is belum sukses banget lah waktu itu. Paman gua ya. Jadi waktu bokap 2003 diajakin ya bokap nolak jelas. Dia bilang dia aja masih naik motor, papa udah naik mobil waktu itu 2003. Ya kan? Singkat cerita papa gua nolak, ya udah waktu berjalan begitu aja. 2006 itu kebetulan waktu itu gue inget banget kakek gue dari pihak mama meninggal. Kakek dari pihak mama, berarti bukan bokapnya om lu ya? Bukan, namanya kakek dari pihak mama meninggal, semua saudara datang dong. Iya. Kebetulan gue cucu cowok yang paling gede, yang paling besar. Iya. Jadi tugas gue di rumah duka itu untuk menerima tamu. Termasuk om dari uncle gue, paman gue dari bokap, semua datang lah, karena saudara ya. Saudara, betul. Jadi melayat di rumah duka abadi di daerah Grogol, ya gue ngeliat uncle gue yang tadinya kita tahu hidupnya sama-sama susah. Iya. Karena uncle gue itu waktu itu tahun 2001 itu dia itu 7 rumah bersebelahan sama rumah gue. Jadi gue tau lah
dia susah seperti apa, Ini rumahnya masih di kecil satu seperti jalan apa. yang sama lah ya. Di satu jalan yang sama, benar. Iya, terus. Ya kan? Jadi singkat cerita tahun 2006 itu gue ngeliat dia ada perubahan hidup dia. Yang which dimana menurut gue waktu itu gue inget banget dia itu naik Camry dan Honda City. Oh, itu mobil bagus, Bagus high-end ya. di waktu itu di Iya. 2006. Jadi kokonya naik Camry, adiknya naik Honda City. Mereka berdua datang ke rumah duka. Iya. Yang which is gue lihat waktu itu kayaknya nggak mungkin deh seorang uncle gue, paman gue ya bisa beli Camry waktu itu Iya. tahun 2006 sama Honda City, ya kan? Jadi gue ngeliat, kok berubah ya secara penampilan mobilnya berubah gitu lah. Ya cuman kan gue sebagai anak kuliah waktu itu gue masih kuliah semester 5, ya sudah begitu aja. Iya. Tapi itu first impresi gue pertama kali melihat bisnis asuransi seperti itu. Ya waktu itu tanpa sengaja juga di rumah duka itu ya gue direkrut anyway. Gue direkrut Di rumah duka itu. di rumah duka Bali. Jadi dia ambil kertas, buka kertas putih, dia presentasi jenjang karir segala macam. Jadi paman gue kan ada 2, paman yang besar sama paman yang kecil, Iya. ya kan? Nah kebetulan yang rekrut gue itu paman yang kecil, Iya. yang dimana dia buka kertas, dia jelasin jenjang karir. Kalau paman yang besar sedang merekrut adik dari nyokap gue di rumah duka, posisinya di rumah duka Iya. tahun 2006. Oke. Jadi paman gue yang kecil itu ngerekrut gue kebetulan sama waktu itu gue sama Monita baru pacaran ya. Oh iya. Direkrut di situ, dijelasin 5 tahun 100 juta, jenjang karir prudensial, ya kan? Ya kalau lu boleh tahu di 2006 pun sebenarnya gue as usual gue menolak sebenarnya karena gue pikir gue kuliah dulu. Masih harus kayak misalnya ya kewajiban gue ini bukan nyari duit gitu ya. Iya, gue pikir gue kan orang yang cukup idealis sebagai akunting ya gue Iya. kuliah dulu, selesai kuliah baru cari duit gitu loh. Betul. Ya kan? Cuman memang waktu itu pacar gua si Monita dia suka yang namanya dengan duit. Karena dia which is dia itu kuliah di UPH, Universitas Pelita Harapan Karawaci. Iya. Yang dimana dia cukup bagus nilai di UPH itu. Jadi kalau ada semester libur semester, Monita itu suka cari job tambahan untuk bukan berarti dia kurang duit ya. Tapi Dia sukanya ngisi duit. waktu aja, ngisi Iya, waktu ngisi sekali nyari waktu. duit kan. Jadi SPG furniture, jadi SPG komputer, tapi gue nggak kasih jadi SPG mobil, rokok nggak kasih, Kenapa tuh? karena pakai rok pendek kan, ya kan. Jadi ya udah, jadi pas waktu direkrut itu kebetulan Monita itu yang kayak nyantol gitu loh di rumah duka. Kok ada pekerjaan gini, ada bisnis asuransi, kok semudah ini? Menurut Monita, kita nggak bicara uang besar, tapi Monita bilang, gampang banget kerjaannya, emang ngapain? Sehari prospek 2 orang. Sesimpel itu Monita memutuskan di rumah duka, gua mau. Sesimpel itu, ya kan? Nah tapi kalau lu tanya guanya, tanya Eriknya, ya Erik tetap nggak mau. Ya balik lagi kenapa bisa ada hari ini? Ya namanya cowok sama cewek lagi pacaran, kalau berdebat biasanya menang Cewek. gitu. Betul. Jadi pertama kali gua join yaitu tanpa sengaja karena memang cewek gua mau join. Oke, jadi terpaksa join kan bisa dibilang lah ya. Oke. Iya. Nah, terus kan waktu itu kan berarti masih kuliah. Iya. Dan dari terpaksa join itu sampai akhirnya Koko ya udah akhirnya gue coba dong gitu. Iya, Nah, iya. di momen-momen kayak gitu kan akhirnya orang pertama yang Koko prospek tuh mungkin bukan orang pertama ya. Beberapa orang pertama lah bisa dibilang. Iya. Yang Koko prospek tuh siapa, ibaratnya kan kalau tadi Koko cerita itu kan yang rekrut nih Om sendiri nih. Iya. Dengan bisa maksudnya gue mau nanya sebelumnya kayak gini, berarti keluarga udah habis dong sama dia? Udah habis. Dari keluarga bokap gue udah habis. Dari keluarga papa udah habis. Oke. Ya. Siapa yang lu prospek? Nah waktu itu kan paman gue yang kecil sebagai leader gue waktu itu, dia bilang, Erik, kamu bikin list 100 nama ya? Dia bilang gitu kan. Anyway, kalau yang namanya list 100 nama gue gak sulit. Karena gue banyak teman warnet di kuliah. Iya. Banyak teman gue main biliar, teman bola gue, teman kos-kosan di Untar, teman makan bakso di Untar, kuliah gue itu banyak lah. Iya. Jadi kalau bikin list 100 nama, ya gue gak sulit. Gue tulisannya semua temen gue yang gue kenal, termasuk om tante dari pihak mama, om tantenya dari pacar gue waktu itu si Monita, ya gue tulisin aja, termasuk dosen gue. Itu gue tulisin. Singkat cerita list 100 nama dievaluasi sama leader gue, sisa 40 nama yang menurut dia kompeten untuk bisa kita jadikan prospek. Oke. Waktu itu gue inget banget 40 nama sisanya. Ya udah itu yang gue prospek. Jadi teman-teman kuliah itu disingkirkan mungkin. Disingkirkan. Tapi memang itu ada beberapa yang gue bisa prospek itu. Jadi gue prospek teman kuliah gue bukan untuk dia masuk,
Untuk bapaknya. Untuk gue ketemu bapaknya, next move-nya untuk ketemu bapaknya dia. Kalau dianya udah nggak klik, ibarat kata kan dia akan merelakan bapaknya ketemu si Erik nih gitu loh. Iya. Itu yang gue lakukan gitu. I see. Jadi Iya. nge-pushnya bukan hanya kita sebagai orang luar, tapi anaknya sendiri yang nge-push bapaknya gitu. Iya. Itu nice move sih. Iya. Terus kok kan berarti kan ini mungkin karena gini, di Amazing Team kalau yang gue lihat-lihat ya, dan Iya, gue lihat iya. itu kan banyak kan anak-anak muda. Ada Iya. beberapa juga yang masih kuliah, termasuk Iya. tim gue nih ada yang masih kuliah kok. Iya. Nah, waktu zaman Koko jalanin Prudential waktu SK kuliah itu masih anak kuliahan Iya, dan sebagai agent. Pernah nggak sih kayak misalnya ada objection kayak dari teman ngomong tiba-tiba, jangan ketemu Erik lah ntar di Iya. prospek lo gitu. Iya. Waktu itu pernah ada, dan kalau ada cara Koko meresponnya tuh kayak gimana waktu itu? Jelas ada. Karena gini loh. Gue itu kan terlahir dari keluarga yang boleh dibilang pas-pasan ya. Pas mau beli burger, pas nggak ada duitnya. Ya Bukan kan? pas ada ya. Pas mau Gue beli pikir pas sepatu, ada. pas mau beli sepatu Reebok, pas nggak ada duitnya. Jadi belinya Kasogi gitu ya. Sama apa tuh yang kemarin gue pakai Spotek. main padel bukan? Hah? Homipad. Bukan ya. Oh ini sepatu gue nih yang lu bilang. Sepatu capung, Iya apa? butterfly. Iya apa namanya? Aduh. Kak depannya Kak. Itulah pokoknya Iya, sepatu cabung ya. Jadi ya keluarga gue bilang bisa dikategorikan hidup pas-pasan lah. Jadi pas mau beli sepatu Nike pas nggak ada Pas nggak ada. duitnya, jadi belinya Homipad gitu, ya kan. Nah jadi tadi sebenarnya struggle gue pertama kali join di kuliah itu sebenarnya dari diri gue sendiri. Gue itu orang Join pro yang, ya kan pertanyaan lu ada gak Iya, dari teman-teman teman-teman yang ini? Yang sebenarnya yang paling gede itu struggle-nya dari diri gue, karena gue orang yang cukup gengsian gitu loh. Maksudnya gini, gue tahu gue nggak punya duit, gue tahu keluarga kita juga nggak cukup akan uang gitu. Tapi kan yang namanya manusia itu kan nggak mau terlihat nggak punya uang. Betul. Gak mau terlihat lemah. Iya, nggak mau terlihat lemah. Jadi akhirnya ya banyak tuh teman-teman gue di Untar, apalagi gue ambil akuntansi, teman-teman perempuan gue tuh banyak. Wih, si Erik sekarang jadi rapi nih, pakaian yang tadi di Untar pakai nggak pernah mandi gitu ya. Kuliah yang tadinya pakainya kaos-kaos doang, celana jeans robek. Sekarang kita kalau mau prospek siangnya itu kan kita harus pakai meja tangan pendek minimal. Iya. Ya kan, ditambah celana bahan segala macem. Yang lebih serius dikit pakaiannya gitu kan. Bener. Nah jadi teman-teman gue ngeliat nih, kok ngapain nih si Erik sosokan jadi rapi, sosokan jadi ini, yang which is gue dulu semester 5 gitu loh. Iya. Ya kan, sosokan jadi rapi. Ya mereka tuh pada ngecengin, maksudnya gila lu jalanin apa nih sekarang, udah sukses ya, udah jadi bos ya. Itu nggak enak banget tuh gue dicengin sama teman-teman perempuan ya. Iya. Gitu ya gengsi lah ya. Ya walaupun gak ada duit tapi tetap ada gengsi gitu loh. Iya. Nah itu yang terjadi tuh. Jadi ya sebenarnya struggle-nya gue untuk mengalahkan diri gue di awal itu sulit gitu loh. Ini gimana tuh tipsnya kok? Jadi tipsnya balik lagi, gue itu di awal-awal gue join itu gue baik dibantu sama Monita sebenarnya. Kalau bukan karena dia mungkin mental gue tempe banget gitu loh. Jadi gini contoh ya. Kayak gue itu kan cepat loyo. Dalam artian mental gue tuh cepat diledekin orang, loyo. Ditolak, lesu, ya kan? Terus dikecilin sama orang, kayak minder diri, kayak gitu loh. Iya. Tapi balik lagi, waktu itu kita kerja pasangan, makanya kan leader gue selalu bilang, kerja pasangan, Rick, kerja pasangan. Which is gue gak tahu, mungkin karena dia leader gue, paman gue, dia udah tahu nih kelemahan gue. Iya. Ya kan? Nah jadi, gue itu selalu jalanin bersama pacar gue waktu itu. Jadi dia selalu bilang kayak gini, Rick, lu kayak gini aja ditolak, udah loyo. Katanya mau punya duit. Kena tuh waktu naik motor ya kan. Iya. Ada lagi satu sesi temen gue ngomongin apa ke gue. Gue cerita dong ke Monita, ke pacar gue. Ya lu kayak gitu aja diambil pusing. Kalau lu kayak gini pusing, gimana hidup lu mau enak? Katanya mau hidup lebih enak. Katanya hidup mau punya banyak duit. Katanya mau jadi orang kaya. Nah itu yang membuat gue, karena pacar gue itu adalah ya pacar gue, orang di sebelah gue sedikit banyak tuh masuk tuh. Iya juga ya, kok gini gue tempe banget ya, kok gini gue sensi ya, kok gini gue tersinggung ya, kok gini gue begini ya. Katanya gue mau jadi orang kaya. Iya benar. Nah jadi ya, orang terdekat gue, pacar gue itu yang bisa mengilik-ngilik gue untuk ayo semangat. Mungkin gak secara eksplisit dia ngomong, lu harus semangat, lu harus mau jadi orang sukses, gak formal kayak gitu. Iya. Tapi dia bilang, lu kayak gini aja loyo, katanya mau jadi orang kaya. Gak ada orang kaya yang dikit-dikit loyo, gak ada orang kaya yang
mentalnya tempe. Contohnya kayak gitulah. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Itu kerja pasangan lah ya. Iya. Kayak gitu. Itu penting banget sih, makanya kayak Iya. kalau mungkin teman-teman yang jalanin sendiri, teman-teman gak usah takut ada leadernya. Iya, Benar gak iya, sih? iya, Jadi betul. kalau kita tuh sebagai leader, kita pasti pengen tim kita maju dong. Iya, betul. Kita pasti pengen tim kita bahkan kalau bisa lebih hebat dari kita, benar gak sih? Iya, Kok? betul banget. Motifnya tuh jelas gitu loh. Iya, Apalagi iya, kayak iya. misalnya pasangan, misalnya yang kerja pasangan yang ngomong apa itu udah pasti demi kebaikan bersama, benar Iya, gak sih? iya, betul. Iya. Yang Cimonita lakuin itu mungkin kalau didengar dengan tanpa kebijaksanaan mungkin sedih, nyakitin Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi di satu sisi yang dia omongin benar kan? Iya, benar adanya. Iya. Iya, hal yang Iya. benar udah pasti baik, benar gak sih? Iya, benar. Gitu, Iya, kayak keren iya, banget iya. sih. Nah terus kok apa namanya? Ini kan lu dari zaman kuliah nih, Iya, waktu iya. pas lulus, Heeh. by the way lulus ya deh? Lulus walaupun gue 7 tahun. Berarti 14 semester ya? Iya. Nah Iya. lulus nih, kok Iya. lulus nih? Akhirnya lulus. Pernah coba kerja kantoran gitu gak sih? Nggak kepikiran sama sekali. Gak kepikiran sama Nggak sekali. kepikiran sama sekali. Berarti kalau 7 tahun itu berarti Koko lulus umur 23. 23. Gue lulus itu 3 bulan kemudian gue menikah. Berarti 25 gue lulus. Oh 25, I see. 25, iya. Oke, 25 menikah. Berarti jalanin perunya udah 4 tahunan. 4 tahun lebih Udah ya. lumayan dong itu berarti. Udah lumayan. Makanya gue nggak kepikiran untuk kerja karena gue penghasilan udah lumayan lewat Prudential. Tapi Koko tahu di luar tuh kayak misalnya kalau sekarang nih UMR kan sekarang 5 juta 6 juta Iya, gitu. iya, iya. Zaman itu inget gak UMR berapa? 3,8 juta kalau nggak salah. 3, 4 juta ya? Iya, 4 juta. Boleh tahu nggak waktu pada saat lulus income dari Pro tuh berapa? Jadi pas lulus itu gue kan usia 25 ya. Sebulan itu gue udah ngantongin income 52 juta loh. 52 52, juta. 54 juta, 56 juta, 50 jutaan. 4 tahun gua jalanin inget, tuh ya. Iya, karena gue inget di tahun gue lulus itu kan 3 bulan gue menikah karena gue harus ngelunasin vendor yang untuk pernikahan kita. Iya. Di income segitu, iya. Kayak begedung dan lain-lain gitu lah Iya, ya. iya. Jadi nggak pernah kepikiran untuk kerja karena menurut gue Prudential terlalu besar kalau di convert ke pekerjaan ya jauh lah. Pekerjaan teman-teman gue kan tahu ya income-nya berapa, kurang lebih berapa, nggak ada yang bisa gue dapetin selain Substitusinya dari Prudential gitu ya. Penggantinya gitu maksudnya. 20-an loh. Iya. Kok kalau gue tanya apa namanya plusnya apa, udah pasti jelas income-nya gede dan lain Iya, sebagainya. iya. Kalau dari sisi Koko ada nggak minusnya income gede di usia muda? Minusnya yang Koko rasain? Minusnya gini, jadi gue itu ya namanya ini kan pengalaman hidup ya. Iya, biar Gua kita itu belajar kan gitu loh. nggak pernah kerja. Heeh. Gue itu 21 itu gue di Prudential kan mulai Maret 2006 usia gue 21. Iya. Di akhir tahun 2006 itu gue punya income 4,8 juta. Berarti cuman 8 bulan 8 lah. bulan, kurang iya. lebih. Ya kurang lebih 4,8 juta. Terus 2007 gue unit manager waktu itu. Di akhir tahun unit manager gue punya income 17 juta. AAB ya kalau sekarang ya Kok ya. AAB. Iya. Which is itu gue usia 22 tahun. 22 tahun, ya kan? Terus tahun depannya gue jadi senior unit manager, ya kan? Itu usia gue 23 tahun, income gue udah 36 jutaan sebulan, ya kan? Nah kalau tanya minusnya apa? Karena gue nggak pernah kerja, jadi gue nggak tahu satuan uang di usia 22 gue punya 17 juta sampai 20 juta sebulan itu besar atau kecil. Value-nya kurang masih bias Value gue ya. nggak tahu, Iya. karena gue taunya Prudential akan transfer lagi Bulan depan. depannya transfer Iya. 30. Jadi lu bayangin aja di usia gue 22 tahun, income gue katakan udah 17 juta plus nih ya, gue habiskan setiap bulan tanpa bersisa. 17 juta di tahun itu teman-teman ya. 2007. Iya. 2007. Buat perbandingan aja nih. Iya. Sekarang 2025 harga emas 2 juta segram. 2007 harga emas 250.000 teman-teman. Mungkin 200.000 nih. Iya. Iya. Gak nyampe 250 itu tahun 2009-an. Gue juga gak kepikiran emas tuh, beli emas. Iya, ini buat teman-teman kayak ngebandingnya 17 juta. Iya. Om gua gaji 17 juta sekarang. Itu 2025 ya teman-teman. Iya. Ini 2007 harga emas masih 200.000. 17 juta income ya teman-teman. Iya. Habis gitu aja Habis gitu aja. Gue inget banget tuh kalau yang namanya gue pacaran sama wanita, anyway gue cukup setia lah ya pacaran sama dia. Jadi track recordnya bagus. Jadi 17 juta itu kita habiskan untuk berdua, contoh nih ya. Kemana? Kalau banyak teman-teman gue kan, tim gue yang nanya, lu habisin kemana? Iya, nontonnya paling cuma 20.000 zaman itu sih. Yes, bener. 50.000 dua, nomad kan. Iya, nonton hemat nonton hari hemat, Senin, ya kan. Jadi gue habisin tuh gini loh. Kalau teman-teman tahu yang namanya Sushi Tei, gue tuh bisa setiap hari itu makan Sushi Tei, kalau nggak Kiadon. Kiadon itu dulu restoran Jepang yang Kiadon udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada, Nggak ada. ya kan? Jadi setiap hari kita makannya Sushi Tei Kiadon.
Dan seminggu sekali, bisa seminggu 2-3 kali, itu kita pasti belanja Zara, belanja barang-barang yang gue bisa beli, yang dulu mungkin semasa kecil gue gak bisa beli. Balas dendam gitu ya. Kita belum mau beli Nike jadinya ke Kasogi gitu ya. Iya. Jadi ya gue belanjain untuk pacar gue waktu itu, si Monita. Iya. Jadi everything yang gue mau beli ya gue beli aja, karena gue pikir bulan depan akan masuk lagi gitu dari Prudential. Betul. Ya gitu. Memang pasti masuk lagi kan. Iya. Iya, itu minusnya ya. Makanya minusnya, itu bertobatnya kapan? Bertobatnya. Jadi itu gue itu cukup menikmati income gue itu dari 17 juta, 20 juta, 30 jutaan, 40 juta itu gue masih habisin habis. Ya kan, kalau lu tanya beli apa ya beli everything lah yang gue mau beli gitu. Cicil mobil segala macam. Ya kan, jadi tobatnya itu gue inget banget di usia gue 24 tahun. Berarti sebelum mau merit, gue menikah 25 tahun, setahun iya. sebelum menikah, karena gue tahu yang namanya persiapan pernikahan itu kan 1 tahun sebelum hari H. Betul. Yang dimana gue harus ketemu vendor, gue pakai IO tuh anyway. IO pernikahan gue, dia jelasin, jabarin, ada rincian anggaran pernikahan, lu mau pakai vendor siapapun, dan itu gue baru tahu bahwa contoh nih di zaman itu waktu itu sebagai asumsi aja, Hotel Mulia itu minimum revenue itu 1 miliar untuk menikah. Di zaman 2010, which is waktu itu gue menikah di Hotel Arya Duta Bintang 5 di daerah Tugu Tani. Gue total pengeluaran pernikahan gue 480 juta. Karena gue menikah pakai duit sendiri, jadi gue hafal tuh semua rincian anggaran pernikahan. Bukan pakai duit tapi ayah. Bukan, nggak ada. Bokap waktu gue mau menikah, gue cuma ngomong sama bokap, Erik mau menikah. Ya udah, papa mah ikut aja. Gitu. Ya benar. Masa kan diajak ya. Papa mah ikut aja, oke. Tapi ya kamu siapin lah semuanya. Papa bilang gitu, ya udah. Dipercaya berarti kan. Iya. Jadi di usia 24 itu gue mulai ada pertobatan keuangan ya. Iya. Karena gue tahu contoh nih, simpelnya kenapa. Gue itu waktu itu income 50 jutaan, 48 gendut lah ya. 48 gendut 50 jutaan. Itu gue bayar vendor, contoh gue ingat fotografer, ya kan, bayar 23 juta. Itu kan nggak bisa cicil-cicil fotografer. Either DP abis itu lunasin. Gaun pengantin, ya kan, sewa 33 juta. Belum bayar hotel 260 juta, gue ingat tuh. Ya kan? Ya itu gue mulai selama setahun gue serius hidup untuk mengelola keuangan, bukan kelola sih sebenarnya. Karena gue tahu ada pengeluaran yang lebih penting, akhirnya kita serius untuk menggunakan uang kita gitu loh. Iya. Jadi ya karena untuk bayarin vendor, untuk bayarin ini, bayarin itu, bayarin segala macam, ya kayak gitu-gitulah. Itu pasti kayak merasa kayak aduh coba dari dulu gue ini. Iya, gue berasa kayak gitu. Karena practically di tahun 2009 itu practically gue nggak punya tabungan. Jadi nikah itu bener by faith dari income bulanan Prudential. Dan akhirnya hari H, sebelum hari H udah lunas. Kalau kan nggak boleh naik ke pelaminan kan? Iya, gimana? Iya. Nyokap masih bilang pakai duit angpau aja, mana bisa kayak gitu. Iya, nggak bisa. Emang nikah di kampung, yang nikah di kampung bisa. Iya, kayak gitu. Waduh. Jadi itu ya buat pesan buat teman-teman yang maksudnya masih muda gitu, masih umur 20-an awal, mungkin jalanin pro ini. Ya kita bisa dapat duit banyak dari sini. Cuman di satu sisi kita juga harus bisa ngaturnya. Iya. Zaman dulu kok ada kelas kayak kan sekarang kan ada M3 nih, ada kelas ngatur keuangan dan lain sebagainya. Zaman dulu ada nggak sih? Nggak ada. Jadi benar-benar dulu modal semangat, sukses besar di Prudential. Jadi pengelolaan keuangan, unfortunately dulu belum ada kelasnya. Iya. Jadi gue nggak pernah diajarin yang namanya revenue, nggak pernah cost, walaupun gue sebagai akunting, karena gue tahu cara mendapatkan duit di Prudential waktu itu ya. Iya. Waktu gue zaman muda, mungkin kalau anak muda zaman sekarang bilang gimana ya cara jalanin. Gue nggak kepikiran gitu. Gue ngelihat waktu gue muda usia 21, 22, 23 itu dengan mudahnya gue make money di Prudential. Iya memang apalagi sekarang sebenarnya. Iya. Sekarang orang-orang udah terbuka sekali dengan asuransi gitu loh. Zaman itu mungkin kan belum ada YouTube, belum ada segala macam. Iya. Zaman dulu kok Prudential pernah ada yang bilang nggak apaan Prudential gitu. Banyak. Merek odol gitu. Iya, banyak ada orang yang menilai itu perusahaan kosmetik karena kan Lady Prudent ngaca ya logonya. Terus odol karena ada odol dari Amerika Prodental. Mereka masih banyak nanya kayak gitu. Kayak gitu. Zaman sekarang udah terbuka banget informasi. Harusnya lebih mudah, jauh lebih mudah gitu ya. Sama ini kok next. Gue gak perlu nanya soal, sebenarnya ada pertanyaan kenapa kok Erik bikin ini jalan gue tadi ngobrol ini udah ngejawab semua itu sebenarnya.
Kok bisnis Prudential ini kan bukan hanya bisnis jualan ya gue ya, Iya, tapi bisnis building tim, benar ya Iya, sih? iya. Bangun orang, iya. bangun orang di tim kita gitu loh. Ko Erik per sekarang komposisi tim gimana nih kok? Per sekarang tuh di leader di pernah itu nggak sih kok leader bukan direct ya, leader di grup ya Ko Erik tuh per sekarang tuh ada di berapa leader gitu? Ada di, gue gak pernah ngitung pasti loh, karena gue punya tim di Makassar juga. Heeh. Kurang lebih ada 29 kali ya. 29 leader ya. Karena di Makassar kan juga ada juga ada beberapa di kantor lain juga. Ya seperti itu komposisi tim. Ini AB dan AB gitu Iya, ya. AB dan AB. Iya. Gede loh hitungannya. Iya. Awalnya bangun tim itu gimana kok? Ada nggak sih kayak misalnya awal-awal bangun tim kan pasti ada strugglingnya nih, karena Iya, ini kontrol bukan di kita lagi Iya. kan. Nah kalau Ko Erik tuh strugglingnya di bagian apa gitu awal-awal? Kalau awal-awal gue bangun tim itu, tim gue pernah hancur sebenarnya. Jadi gue 2007 gue jadi leader, 2009 itu kan gue jadi 2008 SUM, 2009 itu AM, waktu itu agency manager. Gue itu punya 12 leader 2009, gue ingat. 8 leadernya dibajak ke perusahaan asuransi lain waktu itu. Oke. Di 2009 8 leader. Jadi 12, 8 dibajak, sisa 3 leader. Satu kan gue ya. 12 leader, sisa 3 leader. Itu gue berpikir untuk apa gue quit aja ya dari Prudential, karena gue Pasti kena berasa mental sih. Pasti kena 3/4 kapal gue nih karam gitu loh. Iya. Di 2009. 75% ya. Iya, 75%. Jadi ibarat kata kalau dalam istilah penerbangan udah nggak mungkin bisa dilakukan penerbangan lagi gitu loh. Iya. Nah jadi ya memang itu struggling gue di situ. Gue pernah hancur, gue bangun lagi, bangkit lagi. Kita susun lagi strategi 2010, 2011, 2012, 2013. Gue total 36 leader. 2013 ya kan. Nah terus strugglingnya apa di awal-awal bangun tim? Karena gue nggak pernah punya pengalaman kerja, jadi kan gue nggak punya harus bagaimana berkomunikasi dengan orang, memimpin orang seperti apa. Iya. Yang gue tahu adalah dulu memimpin by lu mau sukses ikut gue, ya kan, yang gue tahu seperti itu. Nah jadi banyak orang termasuk teman-teman gue yang gue rekrut di awal-awal itu hilang, meninggalkan gue karena dia melihat kok sekarang Erik bukan lagi seperti teman ya, tapi seperti manajer. Yang dimana lu tahu gue setiap hari happy sama Monita, makan di Sushi Tei, makan di Kiadon, muter-muter di situ aja kan. Tapi gue juga nggak tahu tim gue lagi di mana. Mungkin dia lagi prospek, mungkin dia lagi kepanasan. Dan itu kejadian benar di 2009. Tim gue ngomong, itu tim gue itu semua temen baik gue. Salah satu temen gue ngomong bahwa Erik pernah tahu gak kalau sekarang kita lagi kepanasan, sedangkan Erik cuman posting Erik lagi makan di Sushi Tei. Nah itu cukup mengena buat gue langsung mengevaluasi diri gue, gila ya, ternyata yang dulu kita teman dekat sekarang lo meninggalkan gue, mungkin karena kebodohan gue istilahnya. Karena gue gak pernah punya pengalaman untuk memimpin orang. Ya akhirnya gue dengan uang yang gue hasilkan dari Prudential, gue menikmati hidup gue bersama pacar gue, tapi gue gak peduli dengan tim gue di mana mereka lagi kesusahan atau enggak, lagi kepanasan atau enggak, kehujanan, gue nggak tahu gitu loh. Yang gue tahu adalah ya Prudential make money gitu loh. Nah itu jadi gue belajar, oh ternyata kita itu memimpin itu bukan sekedar kita kasih. Prudential tuh bisa bikin hidup kita sukses, betul, tapi kita harus memuridkan ya, kalau bahasa Kristianinya kita harus memuridkan, membimbing dia. Nah itu yang waktu itu struggle gue di awal sebagai pemimpin, sebagai leader di Prudential gitu loh. Gitu. Jadi lebih kayak Prudential bukan hanya ngomongin duit, ngomongin bisnis, tapi kayak makanya bisa dibilang kan, bukan bisa dibilang ya, makanya banyak yang bilang leader tuh kayak bapak gitu loh. Iya. Ya harus sering cerita dan kalau misalnya kita punya bapak yang gak care sama kita juga gimana, ujungnya kan bakal berontak juga, bener gak sih? Itu pelajaran yang Ko Erik ambil lah ya dari itu. Tadi kesalahan menurut Ko Erik, kesalahan paling besar sebagai leader itu adalah yang tadi itu ya. Iya, jadi kayak kita ignorance lah ya. Iya. Sama kondisi tim kita seperti apa. I'm just know kalau Prudential bisa make money aja, udah itu doang. Itu kesalahan gue, menurut gue kesalahan terbesar yang pernah gue lakukan, yang pernah terjadi di organisasi gue gitu. Karena balik lagi kalau bangun tim itu kita nggak ngomongin diri kita. Iya. Kalau kita ngomongin diri sendiri, mungkin bagi Ko Erik
Prudential is make money ya Iya, iya. cukup gitu loh. Iya, Tapi iya. bagi orang lain itu belum tentu cukup alasan itu Iya. gitu kan, karena objektif orang beda-beda Iya, di iya, iya. hidupnya gitu ya. Iya, iya. Sama ini kok gue mau masuk ke bagian legacy dan keuangannya nih kok nih. Iya. Menurut Ko Erik, sepengalaman Ko Erik jalanin bisnis ini ya, proteksi atau asuransi, Iya. kita ngomongin asuransi dasar ya, medical Asuransi, gitu ya, iya. medical. Itu perlu nggak sih kita sebagai manusia perlu asuransi medical nggak sih, itu yang pertama, dan yang kedua investasi dulu apa asuransi dulu? Kalau gua bilang, gua bukan karena gua di industri asuransi jadi gua fanatik sama asuransi. Yes. Karena gini, gua ini cukup realistis orangnya, karena gini loh. Asuransi itu menurut gua penting banget. Ibarat kata gini, simple things lah ya. Gue itu kan penghobi olahragawan yang gue suka main bola, suka Iya. nge-gym. Waktu Covid gue naik sepeda. Mm. Simple thingsnya gini, yang kalau lu tanya penting atau enggak, kita nggak ada yang tahu men. Lu kalau ngomong lu jalan ditabrak mobil mungkin ngawang lah ya. Iya. Ngawang ya. Ini- Kemungkinannya sangat kecil. Iya, ini kejadian nyata yang gue melihat tuh betapa pentingnya asuransi. Jadi gue itu di waktu di zaman era Covid 2020 sampai 2023, gue itu bermain sepeda. Dan itu gue punya pelatih sepeda. Iya. Yang dimana pelatih sepeda gue ya orang expert di sepeda. Iya pasti lah, pelatih, road bike coach, ya kan, iya. expert dia di road bike. Coach kan. Ya coach. Singkat cerita, gue itu lagi jalan di daerah BSD sama pelatih gue bersama murid-muridnya. Iya. Bayangkan aja pelatih gue di paling depan, sisanya anak ayam di belakangnya. Iya, anak bebek kayak gitu. Murid-muridnya, ya. Gitu. Murid-muridnya dia. Singkat cerita, pelatih gue tanpa kenapa gue nggak ngerti, dia nabrak mobil Avanza Iya. lagi puter balik. Heeh. And then dia nabrak mobil Avanza, dia mental, dia terbang, akhirnya tulang belikat lagi dia kenceng ya itu ya. lagi di speed 45-46 Oh, di kenceng sepeda berarti. ya. Terus. Avanza lagi puter balik. Kita kan juga sebagai anak bebek yang di belakang pelatih, kita bingung kenapa dia nabrak mobil Avanza ya. Singkat cerita, dia terbang, dia mental, tulang belikatnya patah, baret-baret, robek-robek, bajunya. Oh. Ya udah, akhirnya singkat cerita kita urusin, kita ke rumah sakit. Sampai gue berpikir gini, oke, gue ngurusin rumah sakit, gue yang masukin ke administrasi segala macam. Untungnya dia punya asuransi. Iya. Operasi estimasi biaya 128 juta. Gue cuma berpikir waktu gue nungguin dia di rumah sakit itu, gue berpikir gini, kenapa ya pelatih gue, dia ini orang yang ekspertis di sepeda, kok dia sendiri yang nabrak mobil Avanza? Dan dia kan nggak kepikiran untuk dia nabrakin diri dia ke mobil Avanza. Iya pasti enggak dong. Dan dia juga berasa dia expert di sepeda. Iya, Dan dia nggak tahu di hari itu dia akan kecelakaan, bener dong? betul. Apalagi anak bebeknya, Iya. anak didiknya dia. Iya. Kita di depan UGD rumah sakit, kita sampai bingung kenapa dia bisa nabrakin Avanza. Iya. Oke, yang menjadi poinnya adalah dia harus bayar 128 juta estimasi biaya. Iya. Untungnya dia punya kartu rumah sakit. Heeh. Kita tinggal kasih kartu rumah sakit, that's it, beres. Dia dioperasi segala macam. The pointnya adalah si seorang pelatih dia berasa diri dia expert di dunia sepeda. Gua sebagai anak muridnya melihat dia juga expert di dunia sepeda. Iya. Di hari itu dia nggak pernah kepikiran untuk dia nabrakin mobil diri dia ke Avanza. Dan di hari itu juga dia tidak pernah kepikiran dia harus keluarin 128 juta untuk operasi tulang belikatnya. Iya. Kalau lu nggak punya asuransi, dompet pun mungkin lu nggak bawa kali waktu sepeda. Ibarat kata ngomong kasar ya, Benar. duit dari mana 128 juta yang lu nggak kepikiran lu harus keluarin di detik itu untuk operasi tulang belikat lu. Iya. Sebegitu pentingnya sebegitu pentingnya asuransi. Benar. Menurut gue itu penting banget. Ya kalau mungkin orang-orang bilang di luar sana kita udah jalan hati-hati, mobil nabrak kita, mungkin terlalu naif. Iya. Tapi ini kejadian nyata, ini pelatih sepeda gue loh. Yang gue lihat orang yang lebih senior daripada gue, yang memang dia udah malang melintang di dunia sepeda sebelum Covid, bukan karena Hype. pandemi, Iya. bukan karena hype. Dia itu bisa kejadian dan dia gak kepikiran untuk harus keluarin di hari itu duit 128 juta. Kalau bukan dari asuransi, dari mana men? Ya paling dari bubuk tabungan ujungnya. Iya, bukan tabungan. Jadi kalau Iya. lu bilang investasi dulu atau asuransi dulu, percuma. Lu investasi dulu akan harus ambil. Which is Benar, mungkin benar. dalam bentuk deposito ataupun reksadana ataupun saham, lu harus cairin Benar. buat bayar rumah sakit gitu loh. Benar. Nah itu yang gue bilang, gila men, lu kalau zaman sekarang nggak punya asuransi, gak usah ngomong sepeda deh, gue aja sampai bingung bisa dia nabrakin diri dia ke Avanza.
kita nggak ada yang tahu. Ya ibarat kata kejadian-kejadian unik, yang kejadian-kejadian yang masuk akal bisa terjadi dan harus membutuhkan dana yang cukup besar gitu untuk pengobatan kita. Gitu. Benar. Jauh banget sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah investasi emas, saham, deposito, apapun itu ya teman-teman ya. Make sure teman-teman asuransi kesehatan teman-teman tuh proper. Iya. Karena proper ini balik lagi ke ini masing-masing kan ya kok ya. Ada yang bilang mungkin asuransi kantor cukup, ada yang bilang asuransi kesehatan pribadi harus punya kesehatan pribadi, ada yang mungkin bilang BPJS cukup. Itu masing-masing teman-teman. Intinya lu pastiin lu punya proteksi gitu kok ya. Ya kalau mau yang premium ya lu bayar lah kan kayak gitu kan. Gitu. Oke, thank you. Kok lanjut nih kok. Ini pertanyaan yang menarik terkait dengan warisan yang mau Koko tinggalkan untuk tim dan keluarga nih. Legacy yang mau lu warisin tuh apa sih? Visi lu yang mau lu warisin ke tim lu dan keluarga lu tuh udah ada belum? Dan apa yang mau lu warisin, boleh sharing ya? Iya. Jadi yang gue suka dari bisnis ini, anyway gue melihat Prudential itu bukannya sales ataupun pekerjaan marketing ya. Tapi gue melihat ini adalah kita membangun satu bisnis ataupun organisasi besar gitu loh. Kalau mungkin sales atau marketing mungkin gue udah gak lama gitu di bisnis ini. Karena gue tahu ini adalah bisnis yang bisa diwariskan, ya gue kerjain gitu kan. Legacy apa ya? Yang gue suka dari pekerjaan ini bukan sekedar gue dapat duit, memang gue dapat duitnya, tapi kita berubah secara pola pikir, secara intelektual, secara kita cara melihat sesuatu itu berubah. Betul. Nah itu yang gue suka, yang mungkin orang lain tidak dapatkan. Duitnya mungkin di luar sana orang lain bisa dapatkan, mungkin. Ya kan, mungkin ya. Tapi intelektualnya kita jauh lebih dapatkan banyak lewat bisnis ini, lewat pekerjaan ini. Karena kita setiap hari ketemunya orang. Betul. Yang kita harus solving adalah masalah orang. Otomatis kita expertise di bidang itu. Nah kalau lu tanya legacy apa, visi apa yang pengen gue wariskan adalah ya terutama kan bisnis Prudential kita bisa wariskan. Kalau kan? Dari sisi bisnisnya udah pasti lah gitu kan. Yang kedua kalau dibilang visinya adalah gue pengen tuh menjadi seorang tuh yang berdampak. Contoh gini ya, untuk keluarga dulu, kita ini kan punya kakek nenek, ya kan. Kalau kakek nenek kalian cuman bisa kasih uang, memang itu ada dampaknya buat cucunya. Tapi kakek nenek ini kita hanya mengingat kakek kita orang kaya, kita dapetin uang. Ya dong. Betul. Kalau kakek kita sama nenek kita nggak punya uang, mungkin kita akan melupakan dia. Ya dia pernah jadi kakek kita, dia pernah jadi nenek kita. After all, that's it, selesai. Betul. Bukan siapa-siapa, kakek nenek dan sudah meninggal misalnya gitu ya. Kayak kakek nenek gue udah meninggal. Nah tapi yang gue pengen kasih tahu bahwa banyak orang tuh yang termasuk keluarga kita, termasuk tim kita, banyak orang yang terbantu dan berubah hidupnya karena kita. Ya itu yang pengen gue bagikan dan itu legacy yang akan gue wariskan, bahwa gue tuh kepengen loh bahwa anak-anak gue, teman-teman yang ngomong gila ya, bapak lu tuh orang hebat loh. Kalau bukan karena bapak lu mungkin gini gitu segala macam. Contoh lagi, mungkin dari tim kita ya, bahwa ngelihat gila ya, dengan berkat lewat bisnis Prudential, melalui saluran berkat tangannya si ini, kita menjadi hari ini seperti apa. Contohnya gitu loh. Jadi bukan sekedar uang yang kalau kata mama gua, uang gak dibawa mati, betul. Tapi yang pada saat lu nanti meninggal, orang kan nama besar, nama baik, karena lu udah banyak berdampak sama orang, itu yang disebut-sebut terus kan. Mungkin contoh ekstrimnya, contoh kasarnya, pekerjaan di luaran sana yang mungkin gray area atau mungkin black area ya, duitnya juga banyak. Bahkan mungkin lebih banyak ya. Lebih banyak. Tapi pada saat dia meninggal, dia ngomonginnya apa? Gila, bapak lu dapet duit dari mana? Nah itu yang gue gak mau. Itu legacy itu yang gue mau tuh, bahwa seorang Eric menjadi ayah, atau mungkin di kemudian hari menjadi kakek, tapi dampaknya itu bukan sekedar duitnya, tapi bisa memberikan value, memberikan nilai untuk anaknya. Anak bisa jadi orang, anak bisa jadi sesuatu buat masyarakat, ya kan? Timnya juga bisa berguna untuk orang lain. Ya kan? Termasuk ke cucu-cucunya, termasuk kalau gua sama tim gua, ya gua maunya juga seperti itu, bahwa bukan sekedar duitnya gitu loh. Karena gua pernah mendapatkan duitnya dengan gua menggunakan dengan I'm happy with duit dari Prudential, tapi tidak ada value. Nah itu sekarang itu gue mau melihat bahwa kita ada duitnya,
kita sama-sama happy tapi bersama-sama gitu loh. Iya. Ya kan, untuk keluarga kita masing-masing tapi kita sama-sama happy gitu loh. Betul. Nah itu legacy yang pengen gue bagikan, yang sebisa mungkin tim gue juga tahu bahwa di sini ada duitnya. Kita sama-sama happy, kita membangun bisnis kita untuk keluarga kita, untuk tim kita, untuk keturunan kita berikutnya, gitu loh. Dan cara kita membangun bisnis adalah memberikan perlindungan ke lebih banyak orang di luar sana. Iya. Dan itu yang gak gue temuin sih di bisnis lain sih. Iya. Kita jadi kaya, di satu sisi kita nolong orang. Menolong orang, benar. Kita nolong keluarga kita, nolong orang, nolong tim kita. Gitu. Betul. Gue temuin sih, keren banget. Kok, ini udah masuk terakhir nih kok nih, beberapa pertanyaan terakhir nih kok nih. Kalau bisa balik ke masa kuliah, seandainya nih tiba-tiba ada mesin waktu nih, Doraemon muncul tuh gitu kan. Lu bisa balik nih ke Erik zaman 21 tahun itu. Iya. Lu bakal bilang apa ke dia? Gua akan bilang lu mengelola keuangan dengan lebih benar. Karena gue menilai kesalahan gue di usia muda, menurut gua. Iya. Ya gue cukup setia sama pacar gue, ya kan. Terbukti gue pacaran 8 bulan, menikah sama dia juga, mau nikah ya kan. Jadi no issue lah with relationship. Yang menjadi isu gue sampai sekarang ya, lu harus bisa mengelola keuangan dengan lebih benar. Dimana Prudential udah ngasih duit lu banyak, tapi lu habiskan begitu saja. Kalau lu bisa mengelola keuangan dengan benar, bukan berarti lu gak nikmati ya. Iya. Dengan benar, hari ini mungkin lu lebih berkelimpahan daripada hari ini. Bisa lebih memberikan dampak. Iya, jadi istilahnya Prudential yang sama. Katakan dengan prestasi dan uang yang dihasilkan yang sama, tapi kalau itu bisa dikelola, mungkin jauh lebih besar secara perkara finansial yang kita miliki hari ini gitu loh. Oke. Gitu. Oke, mantap, thank you. Satu lagi kok, buat teman-teman mahasiswa fresh graduate ataupun yang masih di bawah umur 25 tahun yang nonton video ini dan mungkin masih bingung pilih jalan hidup nih. Pesan-pesannya buat mereka tuh apa? Boleh kesini kok. Ke sini. Okay. Pesan-pesannya apa ya? Kalau menurut gue, ya kan gue pernah kuliah. Iya. Jadi gue tahu bahwa Prudential di zaman kuliah seperti apa, di zaman sekarang seperti apa. Gue sebagai seorang bapak, kalau hari ini kan bapak dari anak 2, zaman kuliah gue seperti apa. Kalau pesan-pesannya, lu jangan ragu lah join Prudential, karena serius, gue saksi nyata yang dimana gue dari kuliah lewat bisnis Prudential, gue menikmati kenikmatan dunia yang memang gue bisa nikmatin. Konkretnya, gue punya duit. Waktu zaman gue di kuliah, gue bisa beli apa yang gue mau. Ya kita nggak ekstrim beli gunung, nggak gitu ya. Tapi gue tau lah apa yang lu punya pride sebagai anak kuliah, apa yang lu inginkan sebagai anak kuliah. Gue bisa afford semuanya lewat bisnis Prudential, men. Yang dimana teman-teman gua, mereka itu kerja dengan gaji yang mungkin masih 1 digit, 2 digit kecil. Dimana gua mungkin di waktu itu gua kuliah, income gua udah kepala 3 dengan 2 digit, kepala 4 dengan 2 digit gitu loh. Jadi kalau lu tanya pesan-pesannya, lu jangan ragu join bisnis Prudential selagi kuliah. Karena banyak masa muda yang bisa kita nikmati dengan apa yang kita hasilkan dari bisnis Prudential. Contoh, gue mikir ya, mungkin kalau kita bisa nikmati income puluhan juta aja, jangan ngomong ratusan ya. Di usia 40-50, udah lu gak banyak bisa yang lu lakukan. Gak banyak bisa yang lu lakukan. Contoh, ya kan, lu mau baji jumping aja di kuliah bisa. Iya. Ya kalau di usia lu 50-60, bagaimana mau baji jumping? Duit ada. Itu 50-50 tuh. 50% Willy, 50% Wida ya. 50. Contohnya tuh gitu. Jadi kalau pesan untuk anak kuliah, apalagi lu masih belum ada pressure tuh maksudnya belum ada tekanan hidup tuh, belum ada keluarga, belum ada anak, belum ada tanggung jawab ke anak. Ya udah lu bisa make apapun yang lu mau di masa usia muda lu lewat bisnis Prudential. Ya cuman ya memang lu harus kerjain dulu, ya lu bayar di depan, lu nikmatin di belakang. Kayak sekarang apa ya? Boleh dibilang teman-teman gue hari ini lagi di mana jam segini. Daripada kerja di kantoran, mungkin di bilangan Sudirman, Kuningan, segala macam. Kalau kehidupan gue, kalau lu tanya hari ini, yang dulu gue ngejalanin dari zaman kuliah nih, sebagai anak kuliah. Gue tadi pagi WhatsApp sama leader di Makassar, leader gue di Makassar. Gue bilang nikmat apalagi yang bisa kita tipu gitu loh. Gue pagi-pagi bisa ngantar anak sekolah
Sekarang kan dulu anak kuliah, sekarang kan bapak beranak 2. Iya. Ya kan? Jam 6.45 gue udah drop anak gue di sekolah. Iya kan? Jam 6.45 gue keluar dari sekolah, gue ke pasar. Makan soto, memang kedemenan gue soto Kudus, ya kan? Jam 7.15 gue bisa nge-gym. Fitness sampai jam 8.15. Jam 8.15 gue pulang. 8:30 gue baru siap-siap ke kantor abis itu. Coba lu bayangin ya, ibarat kata waktu kuliah gue menikmati apa yang Prudensial bisa berikan kepada kita secara uang, secara materi, ya kan? Sekarang udah ada uangnya, gue bisa menikmati waktunya, gitu loh. Jadi kalau lu ibarat kata ini, opsi apa yang lu bisa dapatkan selain bisnis ini selagi lu kuliah? Bener. Gitu selagi kuliah ya. Iya, selagi kuliah. Iya. Gue kuliah, gue menikmati, gue punya uangnya dari Prudensial. Ya sekarang ternyata gue punya waktunya di luar uangnya, gitu loh. Uangnya makin banyak juga kan. Iya, seperti itu. Oke, thank you banget Seperti Erik. itu. Thank you banget ya, keren banget. Kita pasti dapat banyak ya dari Iya. obrolan kita hari ini. Nah buat teman-teman jangan lupa juga ditonton sampai habis, karena biar biar kita dapat semuanya gitu teman-teman ya. Itu aja sih dari kita. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like videonya, dan juga di share ke teman-teman yang teman-teman mau ajak nonton. Gitu aja sih. Thank you dari Raka dan Ko Erik. Bye. Bye. Thank you.